Yang ketiga, kita juga harus memahami sikap hati kita saat kita membaca firman Tuhan. Jadi kita harus teliti juga waktu kita membaca firman Tuhan, bagaimana sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, sikap hati kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati melalui doa kita kepada Tuhan. Kita bisa memulai sebelum kita membaca firman Tuhan, memulai dengan doa seperti, Tuhan, buka hati saya supaya saya boleh memahami firman Tuhan yang saya baca ini. Berikanlah pengertian, berikanlah saya hikmat, berikanlah saya pewahyuan, dan Roh Kudus terangi hati dan pikiran saya supaya saya bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang saya baca. Ajar saya melalui firman-Mu Tuhan. Tentunya setelah saudara berdoa, saya percaya saudara akan diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian waktu saudara mulai membaca firman Tuhan yang dulunya tidak mengerti dan tidak memahami, tiba-tiba diberikan pencerahan oleh Roh Kudus dan menerangi hati dan pikiranmu. Ada sesuatu yang tersembunyi, terbuka waktu saudara membaca dan merenungi firman Tuhan ini diterangi oleh Roh Kudus, saudara. Jadi dengan doa, kita mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami firman Allah. Yang kedua, sikap hati yang seperti apa? Kalau kita mau baca firman Tuhan, datanglah dengan hati yang mau diajar oleh Allah. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita belajar atau mengetahui pengetahuan-pengetahuan firman Allah atau rohani saja, bukan untuk menilai orang lain, tetapi firman Tuhan ini memang sengaja Tuhan berikan buat kita supaya hidup kita ini diubahkan saat kita membaca firman Allah atau Alkitab. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi dengan membaca firman Tuhan, kita sepertinya dituntun oleh Allah ya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kita sudah baca atau kita sudah renungkan, saudara. Jangan lagi saudara waktu membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan, saudara berkata, oh ayat ini bukan untuk saya. Ayat ini untuk orang lain. Orang ini, teman saya ini, teman atau istri atau keluarga saya atau suami saya. Ya, jangan melihat ayat ini cocok untuk siapa. Tapi lebih dulu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan saya melalui firman yang hari ini saya baca. Engkau mau ubahkan hidup saya seperti apa ya Tuhan? Biar Tuhan tuntun saya lebih lagi waktu saya melakukan kehendak-Mu ini ya Allah. Nah, hal yang ketiga, sikap hati yang seperti apa waktu kita membaca firman Tuhan? Datanglah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Pertemuan rohani saudara tentunya tidak terjadi dalam sekejap. Karena perlu tahapan demi tahapan dalam kehidupan saudara. Begitu pula waktu saudara membaca Alkitab. Ya, tidak bisa langsung satu kali baca Alkitab, langsung saya dapat sesuatu, sangat mengesankan sekali. Tetapi dengan setia saudara terus-menerus membaca firman Tuhan, ya, firman Tuhan ini kan berbicara lebih banyak kepada kehidupanmu dan mengajar kita dan membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin erat dengan Dia. Dan sewaktu kita membaca firman Tuhan, kita menjadi bagian dari hidup kekristenan yang normal sehari-hari. Dan kita lihat kuasa Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan kita, mengubahkan cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita berespon. Sedikit demi sedikit kita melihat ternyata hidup saya ini makin lama makin Tuhan ubahkan sesuai dengan karakter-karakter Kristus. Hal yang keempat yang kita bisa lakukan adalah datang dengan tujuan untuk mengenal Tuhan. Banyak orang yang bisa lelah baca Alkitab karena mereka melihatnya hanya sekedar ya kewajiban saja, sebagai tugas aja, sebagai rutinitas aja. Tetapi kalau orang kehilangan tujuan, mereka bisa menjadi burnout, mereka menjadi kehabisan tenaga, kehilangan semangat, dan menjadi sinis, saudara. Dan rasanya akhirnya jadi enggan untuk membaca firman Tuhan. Karena itu, kita perlu memperjelas apa tujuan kita waktu membaca firman Tuhan.
Jadi bukan firman Tuhan yang sekedar dibaca karena rutinitas setiap harus saya baca, tetapi ada kerinduan, ada kehausan, dan juga bukan untuk pembuktian diri, wah saya mampu baca Alkitab selama setahun sampai habis, ya. Tetapi yang sesungguhnya, tujuan sesungguhnya adalah saudara harus mengenal Tuhan. Di mana saudara punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, maka semakin saudara bergairah dalam membaca firman Tuhan.